Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Farita, NIM 2117178. Di sini kesempatan kali ini saya akan membahas tentang dinasti Abbasiyah, yaitu mata pelajaran SKI kelas 7 semester 1. Dalam membahas tentang dinasti Abbasiyah ini, saya akan membahas beberapa pokok. Yang pertama yaitu tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Yang kedua tentang para kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang ketiga, masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Dan yang keempat, faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah itu sendiri. Yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdullah al-Saffah ibnu Muhammad ibnu Ali bin ibnu Abdullah ibnu al-Abbas. Kekuasaan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, Bani Abbas telah melakukan usaha perebutan kekuasaan. Bani Abbas telah mulai melakukan upaya perebutan kekuasaan sejak masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 717 sampai dengan 720 Masehi. Khalifah itu terkenal liberal dan memberikan toleransi kepada kegiatan keluarga Syiah. Gerakan itu didahului oleh saudara-saudara dari Bani Abbas seperti Ali bin Abdul bin Abbas, Muhammad, serta Ibrahim al-Iman, yang semuanya mengalami kegagalan meskipun belum melakukan gerakan yang bersifat politik. Sementara itu, Ibrahim meninggal dalam penjara karena tertangkap setelah menjalani hukuman kurungan karena melakukan gerakan mungkar. Barulah usaha perlawanan itu berhasil dengan Abu Abbas. Setelah melakukan pemberantaian terhadap seluruh Bani Umayyah, termasuk Khalifah Ma'war yang kedua yang sedang berkuasa. Selanjutnya, Bani Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atau atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah cabang dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, orang Bani Umayyah secara paksa menguasai khalifah melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan propaganda atau pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Selanjutnya, pergantian kekuasaan dinasti Abbasiyah oleh Pergantian kekuasaan dinasti Umayyah oleh dinasti Abbasiyah diwarnai dengan pertumpahan darah. Meskipun kedua dinasti ini berlatar belakang beragama Islam, akan tetapi dalam pergantian posisi pemerintahan melalui perlawanan yang panjang dalam sejarah Islam. Disebut dalam sejarah bahwa berdirinya Bani Abbasiyah menjelang berakhirnya Bani Umayyah terjadi bermacam-macam kekacauan. Di antaranya yang pertama yaitu penindasan yang terus-menerus terhadap pengikut Ali dan Bani Hashim pada umumnya. Yang kedua yaitu merendahkan kaum muslim yang bukan bangsa Arab sehingga mereka tidak diberi kesempatan untuk dalam pemerintahan. Yang ketiga, pelanggaran terhadap ajaran Islam dan hak-hak asasi manusia dengan cara terang-terangan. Oleh karena itu, logis kalau Bani Hashim mencari jalan keluar dengan mendirikan gerakan
gerakan rahasia untuk mengembangkan Bani Umayyah. Gerakan ini menghimpun yang pertama yaitu keturunan Ali atau Alawiyin, pemimpinnya Abu Salamah. Yang kedua keturunan Abbas, pemimpinnya yaitu Ibrahim Al-Iman. Yang ketiga keturunan bangsa Persia, pemimpinnya Abu Muslim Al-Quraisy. Selanjutnya yaitu mereka memutuskan kegiatan selanjutnya mereka memusatkan kegiatan di Khurasan. Dengan usaha ini pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, tumbanglah Bani Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibnu Muhammad, khalifah terakhir Bani Umayyah. Atas pembunuhan Marwan, mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah yang pertama yaitu Abdullah ibnu Muhammad dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah pada tahun 132 Hijriah sampai dengan 136 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 754 Masehi. Pada awal kekhalifahan, Bani Abbasiyah menggunakan khalifah sebagai pusat pemerintahan dengan Abu As-Saffah, yaitu pada tahun 750 sampai dengan 754 Masehi. Sebagai khalifah pertama, khalifah penggantinya Abu Ja'far Al-Mansur, yaitu pada tahun 754 Masehi sampai dengan 775 Masehi. Memindahkan pusat pemerintahan ke Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam periode dalam mengembangkan pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Bani Abbasiyah 5 periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang para khalifah dinasti Abbasiyah. Sebelum Abdul Abbas al-Saffah meninggal, ia sudah mewasiatkan siapa penggantinya, yakni saudaranya Abu Ja'far. Kemudian Isa bin Musa, keponakannya. Sistem pengumuman putra mahkota itu mengikuti cara dinasti Bani Umayyah. Dan satu hal yang baru bagi para khalifah Abbasiyah yaitu pemakaian gelar Abu Ja'far. Misalnya ia memakai gelar Al-Mansur. Para khalifah Bani Abbasiyah itu berjumlah 37 orang. Di antaranya di sini saya ada mencatat 10 orang. Yang pertama yaitu Abdullah Abbas As-Saffah, yaitu pendiri dari dinasti Abbasiyah ini, yaitu dari tahun 749 sampai 754. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, dari tahun 754 sampai dengan tahun 775 Masehi. Selanjutnya Abu Abdullah Muhammad Al-Mahdi, dari tahun 775 sampai tahun 785. Selanjutnya Abu Muhammad Musa Al-Hadiyah, dari tahun 785 sampai 786. Selanjutnya Abu Ja'far Harun Ar-Rasyid, yaitu dari tahun 786 sampai 809. Selanjutnya Abu Musa Muhammad Al-Amin, yaitu dari tahun 809 sampai 813 Masehi. Yang ketujuh yaitu Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 813 sampai dengan 833. Selanjutnya Abu Ishaq Muhammad Al-Mu'tasim, yaitu pada tahun 833 sampai 842. Dan yang kesembilan Abu Ja'far Harun Al-Watsik, yaitu pada tahun 842 sampai dengan 847. Dan yang 10 yaitu Abu Fadil Ja'far Al-Mutawakil pada tahun 847 sampai dengan tahun 861. Inilah 10 para khalifah dinasti Abbasiyah yang saya catatkan. Untuk selebihnya Anda bisa lihat di buku yang sudah Ibu bagikan tadi ya, di materi yang sudah Ibu bagikan tadi sudah tercantum semuanya.
Selanjutnya, pada masa bangsa Mongol dapat melakukan Baghdad tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Ada seorang pangeran keturunan Abbasiyah yang lolos dari pembunuhan dan meneruskan kekhalifahan dengan gelar khalifah yang hanya berkuasa di bidang keagamaan di bawah kekuasaan kaum Mamluk di Kairo, Mesir, tanpa kekuasaan di duniawi yang bergelar sultan. Jabatan khalifah yang disandang dan keturunan Abbasiyah ini Mesir berakhir dengan diambilnya jabatan itu oleh Sultan Salim I dari Turki Utsmani ketika menguasai Mesir pada tahun 1517 Masehi. Dengan demikian hilanglah Khalifah Abbasiyah untuk selama-lamanya. Itu tadi beberapa khalifah yang terdapat di dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Jadi masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu saat dipimpin oleh Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Dan yang kedua itu pada masa Khalifah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pada tahun 813 atau sampai dengan 833. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan secara politis. Para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat, ilmu pengetahuan dan Islam. Pada masanya hidup pula para filsuf, pujangga, ahli baca Al-Quran, dan para ulama di bidang agama. Didirikan perpustakaan yang diberi nama Baitul Hikmah, dan di samping itu kemajuan tersebut paling tidak juga ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bahasa Arab dengan bangsa-bangsa lainnya yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan pada masa pemerintahan Bani Abbas. Bangsa-bangsa banyak masuk Islam. Asimilasi berlangsung secara efektif bernilai guna. Bangsa-bangsa itu memberi saham tertentu dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan dalam Islam. Yang kedua, gerakan penerjemahan berlangsung dalam 3 fase. Yang pertama itu fase masa Khalifah Al-Mansur hingga Harun ar-Rasyid. Pada fase ini yang banyak diterjemahkan adalah karya-karya dalam bidang astronomi dan mantik. Fase kedua berlangsung mulai masa Khalifah Al-Ma'mun hingga tahun 330 Hijriah. Buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah buku-buku yang banyak diterjemahkan adalah dalam bidang filsafat dan kedokteran. Pada fase ketiga berlangsung setelah tahun 330 Hijriah, terutama setelah adanya pembuatan kertas. Selanjutnya bidang-bidang ilmu diterjemahkan semakin meluas. Dengan demikian dinasti Abbasiyah dengan pusatnya di Baghdad sangat maju sebagai pusat kota peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Selanjutnya yang keempat atau poin D itu faktor-faktor penyebab kemunduran
dinasti Abbasiyah, yaitu ada dua faktor. Yang pertama internal, yang kedua eksternal. Di sini kita akan membahas tentang faktor internal terlebih dahulu, yaitu pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, wilayah kekuasaan meliputi barat sampai Samudra Atlantik, di sebelah timur sampai India dan perbatasan Cina, dan di utara dari Laut Kaspia sampai ke Selat Persia. Karena tidak adanya sesuatu sistem dan aturan yang baku, menyebabkan sering gonta-ganti putra mahkota di kalangan istana, dan terbelahnya suara istana tidak menjadi kesatuan bulat terhadap pengangkatan para pengganti khalifah. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal, di samping faktor-faktor internal, ada juga faktor eksternal yang menyebabkan dinasti ini terjun ke jurang kehancuran total, yaitu serangan bangsa Mongol, latar belakang penghancuran dan penghapusan pusat Islam di Baghdad. Itulah tadi faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah itu terdapat dari faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir yaitu tentang akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah. Serangan yang dilakukan oleh Hulagu Khan dengan pasukan menjadi sebab berakhirnya kekuasaan dinasti Abbasiyah. Terlebih ketika kota Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol tersebut pada tahun 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Baghdad di bumi hanguskan dan diratakan dengan tanah. Khalifah yang terakhir yaitu adalah Khalifah Al-Mu'tasim Billah dibunuh, dan di buku-buku koleksi Baitul Hikmah dibakar dan dibuang ke sungai Tigris, sehingga warna airnya berubah menjadi hitam kelam karena lunturan tinta yang ada pada buku tersebut. Akibat serangan tersebut, maka lenyaplah kekuasaan dinasti Abbasiyah yang telah memainkan peran penting dalam peradaban dan kebudayaan Islam. Jadi itulah tadi sedikit tentang dinasti Abbasiyah dan uraiannya, yaitu tentang sejarah berdirinya, para khalifahnya, masa kejayaan, faktor penyebab kemunduran, dan akhir kekuasaannya. Jadi dapat disimpulkan sedikit tentang dinasti Abbasiyah ini. Pendirinya adalah Abdullah Al-Sahfa ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Kekuasaannya dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para khalifah dinasti Abbasiyah ini sebanyak 37 orang, dan masa kejayaan dinasti Abbasiyah ini terdapat pada kepemimpinan Khalifah Harun Rasyid, yaitu pemimpin ke-6 dan ke-5, dan Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun pemimpin ke-7. Untuk masa kejayaan dinasti Abbasiyah itu terdapat 2 periode. Dan untuk faktor penyebab kemundurannya itu ada faktor dari internal, ada faktor eksternal. Sedangkan akhir kekuasaan dinasti Abbasiyah itu juga karena serangan yang dilakukan oleh Hulagu Khan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.